Halo semuanya, hari ini kita akan kembali bahas tentang TOEFL ITP ya. Hari ini kita akan bahas tentang strategi dalam menjawab soal structure and written expression. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, structure and written expression ini berada di posisi kedua ya. Setelah listening comprehension itu ada structure and written expression, kemudian baru reading comprehension. Jadi pada video kali ini kita akan mencoba melihat apa sih strategi yang bisa teman-teman lakukan selama ujian TOEFL ITP di bagian structure and written expression ini. Oke, kita akan mulai pertama dengan gambaran ya, bahwa itu ada 15 pertanyaan untuk structure, kemudian ada 25 pertanyaan untuk written. Nah, jadi semuanya itu ada sekitaran 40 pertanyaan yang perlu untuk teman-teman jawab dalam struktur dan written expression ini. Nah, apa sih strategi umumnya untuk menyelesaikan soal-soal ini? Pertama, strategi umumnya adalah familiarkan diri teman-teman dengan instruksi dari soalnya. Setiap mengikuti TOEFL ITP, instruksinya akan sama. Jadi karena instruksinya sama, jadi sebaiknya teman-teman sudah familiar dengan instruksi tersebut, sehingga pada saat teman-teman ujian, teman-teman gak harus membaca lagi instruksinya. Jadi bisa langsung untuk fokus mengerjakan soalnya. Oke? Nah, yang kedua, strateginya adalah gunakan waktu dengan sangat-sangat bijaksana ya teman-teman. Karena apa? Waktunya tidak panjang ya untuk kita di bagian structure and written expression ini. Bahkan kalau seandainya kita rata-ratakan itu sekitaran 35 detik per soal. Jadi karena hanya 35 detik per soal, teman-teman memang harus menggunakan waktu ini dengan sebaik mungkin. Identifikasi cepat jawabannya gitu ya. Kalau seandainya tahu jawabannya dengan cepat, langsung lanjut gitu. Jadi teman-teman bisa dengan cepat mengerjakan soal structure and written expression ini. Nah, karena tadi sudah saya katakan ya bahwa ada 40 soal dan 40 soal ini terbagi atas dua. Yang pertama structure, yang kedua written. Untuk structure ada 15 pertanyaan. Biasanya ada kita dikasih pilihan A, B, C, D gitu ya, pilihan ganda, dan kita pilih di antara A, B, C, D tersebut. Nah, karena ini nomor 1 sampai nomor 15 itu adalah structure, teman-teman dia soalnya akan dibangun dengan yang mulai dari yang mudah sampai ke yang sulit. Jadi, teman-teman usahakan di yang mudah, di yang nomor 1 sampai nomor 5 itu bisa dikerjakan dengan cepat dan benar gitu ya. Karena dia sistemnya bertingkat. Dari nomor 1 sampai nomor 5 itu adalah yang paling mudah, kemudian dari nomor 6 sampai 10 itu yang bagian yang menengah lah ya, dan yang dari nomor 11 sampai nomor 15 itu adalah bagian yang sulit. Jadi teman-teman harus bijaksana dalam mengalokasikan waktu gitu. Dan di pertanyaan nomor 16 sampai 40 juga seperti itu. Dia akan dimulai dari nomor 16-nya itu mudah gitu ya. Dan nanti secara perlahan-lahan akan meningkat ke yang paling susah. Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman catat adalah di nomor 11 sampai 15 itu susah. Dan nanti di nomor 36 sampai nomor 40 itu juga lumayan sulit. Kalau seandainya teman-teman nggak tahu jawabannya, jangan banyak habiskan waktu untuk di bagian ini. Oke, jadi habiskan terlebih dahulu waktu untuk mengerjakan nomor 1 sampai 5, kemudian nanti nomor 25 sampai 30. Nah, setelah itu baru kembali lagi ke nomor 16 sampai 40, juga nomor 11 sampai 15. Jadi, manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Kemudian yang ketiga, identifikasi grammar point-nya. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi grammar point? Itu biasanya karena kita sudah terbiasa dalam mengerjakan soal bagian structure and written expression ini. Kita akan, ketika membaca soal, kita akan bisa langsung, oh ini yang nggak ada subject atau yang nggak ada verb. Oh ini terkait dengan
adjective clause atau apa gitu. Nah, jadi kalau bisa teman-teman sering-sering ya, karena seperti biasa ya, bisa karena dia biasakan. Teman-teman sering-sering latihan sampai teman-teman itu ketika melihat suatu kalimat langsung bisa mengidentifikasi mana salah atau benarnya. Nah, kemudian yang terakhir untuk strategi umumnya itu adalah kalau teman-teman nggak tahu, tebak aja. Ada yang nggak tahu, tapi waktu masih ada, maka tebak. Jangan sampai ada jawaban, lembar jawaban yang kosong gitu. Jangan sampai ada pertanyaan yang tidak terjawab. Oke? Nah, itu strategi umum tadi. Ada 4, familiar dengan instruksinya, kemudian gunakan waktu dengan bijaksana, kemudian 3, identifikasi grammar point-nya, dan yang keempat itu adalah tebak kalau seandainya teman-teman nggak tahu. Oke? Membahas tentang tipe pertanyaan, seperti yang saya katakan tadi, structure ada 15 pertanyaan, kemudian written ada 25 pertanyaan. Kalau structure, itu kita mengidentifikasi bagaimana supaya jawaban ini benar gitu. Sedangkan untuk written expression, kita mengidentifikasi bagian mana sih yang salah. Kalau seandainya structure, karena kita mengidentifikasi mana yang benar, kita akan dikasih pilihan ganda untuk agar kalimat ini sempurna dan benar, maka pilih dari pilihan ganda tersebut. Sedangkan kalau seandainya written expression, bagian written, dia akan dikasih garis bawah di kalimatnya, dan kita harus mengidentifikasi di antara 4 yang di garis bawahi ini, itu mana yang salah. Jadi, teman-teman harus pahami ya, bahwa di bagian structure kita mengidentifikasi bagian mana yang benar untuk melengkapi kalimat, sedangkan bagian written expression kita mencari dari yang digaris bawahi mana sih yang salah. Oke? Selanjutnya, kita akan masuk ke masing-masing bagiannya. Apa sih strategi yang perlu untuk teman-teman lakukan saat di ujian structure yang nomor 1-15, kemudian yang bagian written expression di nomor 16 sampai nomor 40. Oke, kita akan masuk pertama itu ke strategi untuk structure question-nya ya. Nah, biasanya untuk structure question itu lebih ke basic grammar. Jadi teman-teman memang harus menguasai grammar ya. Bagaimana menguasai grammar ini, Kak? Berarti kita harus mempelajari tentang grammar bahasa Inggris. Nanti kita akan belajar grammar bahasa Inggris lebih dalam itu di video-video berikutnya, karena ini akan panjang kalau pembahasan tentang grammar ini. Nah, jadi apa strateginya? Pertama, baca seluruh kalimat sebelum memilih jawaban. Jadi, baca dulu kalimatnya. Jangan langsung lihat ABCD-nya, terus langsung oh ini jawabannya, enggak. Baca dulu seluruh kalimatnya, baru baca ABCDE-nya. Terus, tanyakan ke diri kita setelah kita baca kalimat itu, apa yang dibutuhkan untuk melengkapi kalimat ini. Nah, biasanya kalau seandainya kita sudah terbiasa melakukan latihan, kita akan cepat untuk mengidentifikasi, oh ini yang dibutuhkan, oh ini yang dibutuhkan. Tetapi kalau seandainya kita nggak bisa cepat dalam menanggapinya, maka ada beberapa hal atau step yang bisa kita lakukan. Yang pertama, identifikasi dulu apakah sudah ada subjek dan verb-nya. Kalau seandainya ada di antara dua ini yang tidak ada, maka berarti yang diminta itu adalah yang dua ini. Atau salah satu dari dua, subjek atau verb. Karena apa? Dalam bahasa Inggris itu selalu strukturnya adalah subjek dan verb. Itu sekurang-kurangnya dalam kalimat bahasa Inggris. Kalau ada salah satunya, salah satunya tidak ada, maka kalimat tidak lengkap. Jadi, identifikasi dulu subjek sama verb-nya. Nah, kalau sudah kita identifikasi subjek dan verb, dan dua-duanya ternyata ada, kemudian kita baru mengidentifikasi objek dan komplement. Kenapa? Karena tadi kalimat sederhana itu terdiri dari subjek dan verb. Tapi kalau seandainya kalimat yang jauh lebih kompleks, biasanya ada subjek, ada verb, ada objek, dan ada komplement. Komplement ini kayak keterangan gitu. Nah, jadi identifikasi apakah ada objek sama komplementnya. Kalau seandainya ternyata ada objek dan komplementnya, maka kita akan lanjut ke step berikutnya. Tapi kalau seandainya tidak ada, berarti yang harus kita cari adalah objek atau komplementnya. Kalau seandainya objek dan komplement ada, kita akan lanjut
coba lihat subordinate clause. Apakah ada subordinate clause-nya atau tidak, klausanya gitu. Kadang dia kalimat ini terdiri dari beberapa klausa gitu, beberapa gabungan dari beberapa suku kata gitu ya. Dan yang terakhir, kalau seandainya tidak ada permasalahan klausa, bisa jadi adalah permasalahan frasenya. Jadi kalimat di dalam bahasa Inggris itu ada kalimat yang sederhana, subject dan verb. Kemudian ada kalimat yang jauh lebih kompleks, itu ada subject, verb, object, dan complement. Kemudian juga ada kalimat yang jauh lebih kompleks, itu biasanya menggunakan klausa gitu, kayak kalimat majemuk di dalam bahasa Indonesia gitu, atau menggunakan frase gitu. Dia bisa saja seharusnya dia menjelaskan dua hal, bisa saja digabungkan dengan and, atau dia menjelaskan dua hal yang bertolak belakang, bisa saja kita jelaskan butuh kata but atau if atau yang lain gitu. Nah, jadi itu harus untuk kita pahami. Jadi pelajari dulu grammar untuk memahami ini ya, terutama untuk poin 3 dan 4 terkait dengan subordinate clause dan juga frase di video berikutnya. Oke, kemudian bagaimana dengan bagian written expression? Written expression, seperti yang saya katakan, itu adalah di antara nomor 16 sampai nomor 40. Nah, kalau seandainya tadi di structure kita mengidentifikasi apa sih yang dibutuhkan agar kalimat ini bisa sempurna. Sedangkan kalau di written expression, kita harus mengidentifikasi apa sih yang salah dengan kalimat ini. Nah, ini yang sering dihadapi oleh banyak orang, termasuk saya. Saya bisa mengidentifikasi bagaimana sih agar kalimat ini sempurna gitu ya, bagaimana agar kalimat ini lengkap. Tapi saya sangat sulit untuk mengidentifikasi apa sih yang salah dalam kalimat ini. Terus gimana dong Kak? Ya balik lagi, bisa karena biasa, banyak latihan, sampai akhirnya kita bisa atau mampu mengidentifikasi apa sih yang salah dari grammar tersebut. Nah, balik lagi, strateginya, pertama, apa yang salah dari kalimat ini? Itu yang perlu dipertanyakan ke diri kita. Yang kedua, cepat scan kata-kata yang digaris bawahi, karena jawabannya ada di sana, bukan di kata-kata selain dari kata-kata yang digaris bawahi. Oke? Kemudian, kalau seandainya kita nggak bisa mengidentifikasi dari 4 kata yang digaris bawahi ini mana yang salah, maka coba lihat kata sebelum dan sesudahnya. Apa kira-kira di kata-kata sebelumnya yang mengidentifikasi bahwa yang digaris bawahi itu salah gitu. Nah, coba dilihat. Dan kemudian jangan cari yang salah di yang tidak digarisbawahi. Ini yang saya katakan tadi. Jangan kita sibuk mencari kesalahan yang tidak digarisbawahi. Karena apa? Kesalahan hanya ada di kata-kata yang digarisbawahi. Jadi, untuk menjawab written expression, fokuslah di kata-kata yang digarisbawahi tersebut, gitu ya. Dan kemudian, jangan terlalu banyak memikirkan bagaimana supaya kata-kata ini benar. Karena apa? Kecenderungan kita adalah saat kita mengidentifikasi, oh ini kayaknya salah deh, ini seharusnya yang benar. Nggak perlu, kita nggak perlu itu. Yang perlu untuk mencari kebenaran itu hanya di nomor 1 sampai nomor 15. Sedangkan nomor 16 sampai 40, identifikasi mana yang salah. Kalau kita udah tahu, oh itu salah, nggak sesuai dengan grammar, udah lanjut. Karena apa? Balik lagi ke strategi umum tadi ya, bahwa kita harus bijaksana dalam menggunakan waktu. Kalau kita fokus untuk membenarkan kalimat, bisa saja kita kehabisan waktu. Oke, saya rasa itu saja ya teman-teman untuk strategi di written, di structure and written expression ini. Tapi overall yang perlu benar-benar teman perhatikan adalah untuk structure and written expression, teman-teman harus menguasai grammarnya bahasa Inggris. Dengan kata lain, belajarlah terlebih dahulu tentang grammar. Kemudian yang kedua adalah sering-seringlah untuk melakukan latihan. Dan yang ketiga,
karena kita sudah pernah membahas ya tentang strategi umum di dalam TOEFL, teman-teman harus melakukan diagnosa dulu, mana sih kemampuan grammarnya teman-teman yang sudah teman-teman kuasai, mana sih yang enggak. Gimana sih cara untuk mendiagnosa tersebut? Di bukunya TOEFL, baik itu Longman ataupun buku yang lain, itu biasanya ada bagian namanya pre-diagnostic test. Nah, manfaatkan pre-diagnostic test ini, baik itu yang ada di buku ataupun yang ada di website, kalau seandainya nggak punya bukunya. Tapi di zaman internet ini mudah banget sih ngedownload buku ya, di mana-mana ada, apalagi untuk TOEFL, orang sangat baik sekali untuk menyebarkan ini, baik itu link resmi ataupun link tidak resmi. Jadi silakan untuk dicari. Nah, lakukan pre-diagnostic test ini, biasanya nanti teman-teman bisa mengidentifikasi mana sih jawaban teman-teman yang benar, mana yang enggak setelah melakukan pre-diagnostic test. Nah, dari jawaban yang benar dan salah ini, teman-teman bisa mengidentifikasi mana sih strategi-strategi dari grammarnya yang sudah teman-teman kuasai, mana sih yang grammarnya belum teman-teman kuasai. Saran saya, setelah melakukan pre-diagnostic test ini, identifikasi dulu grammar-grammar mana yang belum dikuasai. Biasanya kalau di buku ataupun di website, dia akan ada catatan kalau Anda salah di sini, berarti grammar ini atau skill ini yang belum Anda kuasai. Anda salah di nomor sekian, skill ini yang belum Anda kuasai. Nah, kuasailah skill tersebut satu persatu. Setelah itu baru kalau saya udah menguasai skill-skill yang teman-teman salah di pre-diagnostic test dan sudah paham, sudah melakukan latihan, maka lakukan lagi post-diagnostic test. Ini tujuannya adalah untuk melihat seberapa improve sih teman-teman dalam structure and dan written expression ini, yang notabene-nya adalah mengukur kemampuan grammar kita. Nah, lihat lagi bagian mana sih yang teman-teman itu belum menguasai. Lalu pelajari lagi. Nah, itu hal yang dilakukan secara berulang. Tapi benar-benar dalam structure and written expression ini dasarnya adalah penguasaan kita terhadap grammar. Jadi silahkan untuk pelajari grammar-grammar bahasa Inggris. Oke? Saya rasa demikian aja teman-teman untuk pembahasan strategi menjawab soal-soal structure and written expression yang merupakan bagian kedua dari TOEFL ITP. Kita akan bahas tentang study plan ataupun tentang grammar itu di video-video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya. Terima kasih, bye-bye semuanya. Selamat berjuang untuk TOEFL ITP-nya. Bye-bye.